Halo, salam sejahtera, saya Skolastika Lintang. Hari ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3. Tapi sebelumnya kita akan coba review kembali materi bangun ruang yang pernah kalian pelajari di SMP, khususnya unsur-unsur bangun ruang. Nah, coba ingat kembali apa saja jenis dari bangun ruang yang ada. Yang pertama adalah bangun kubus. Yang kedua ada bangun balok. Ketiga ada 5 segi 4 dan 5 segi 3. Kemudian ada prisma segitiga yang bentuknya seperti bungkus Toblerone ini. Kemudian ada prisma segi N. Nah, N-nya ini dimulai dari 4. Jadi prisma segi 4, segi 5, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kubus dan balok itu termasuk di dalam prisma segi 4 ya. Tetapi untuk memudahkan penamaan, kita langsung saja beri nama dia bangun kubus dan balok. Nah, selanjutnya ada bangun tabung, kemudian kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Namun, di materi dimensi 3 ini, kita cukup membahas 3 buah bangun saja, yaitu kubus, balok, dan limas, khususnya 5 segi 4. Nah, selanjutnya kita akan mereview unsur dari bangun ruang. Yang pertama adalah kubus, dan yang kedua balok. Nah, berikut adalah benda-benda kubus dan balok yang dapat kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Baik, selanjutnya kita akan mereview kembali unsur dari kedua buah bangun ini. Sebelum membahas unsur-unsur dari bangun kubus dan balok, Ibu akan jelaskan sedikit tentang aplikasi yang nantinya akan Ibu gunakan untuk menjelaskan materi dimensi 3. Ini adalah aplikasi GeoGebra yang dapat memudahkan kalian untuk memvisualisasikan bentuk bangun ruang. Kalian bisa dengan mudah mencari aplikasi ini di Google dengan nama GeoGebra. Silakan kalian cari versi terbarunya, kemudian kalian install di laptop kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur bangun ruang pada bab blok dan kubus. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah tergambar dua bangun. Yang pertama yang sebelah sini adalah bangun kubus, kemudian yang di sampingnya ini adalah bangun balok. Nah, kita akan bahas unsur yang pertama adalah titik sudut. Nah, titik sudut itu apa? Titik sudut adalah titik perpotongan antara minimal 2 ruas garis di dalam bangun ruang. Nah, untuk kubus dan balok ini terdapat 8 titik sudut. Nah, kita akan coba sebutkan contohnya saja. Yang pertama adalah titik A, B, C, D, E, F, G, H itu pada bangun kubus. Kemudian ada titik K, L, M, N, P, Q, R, S pada bangun balok. Nah, titik sudut ini digunakan untuk memberikan nama pada bangun ruang. Dan penamaannya itu selalu dimulai dari alasnya dulu, kemudian dengan arah berlawanan jarum jam. Jadi, untuk kubus ini kita akan beri nama A, B, C, D, kemudian baru tutupnya berlawanan arah jarum jam juga arahnya E, F, G, H. Kemudian untuk balok kita akan beri nama balok KLMN PQRS. Unsur yang kedua yaitu adalah rusuk. Nah, rusuk itu adalah ruas garis yang membatasi bidang di dalam bangun ruang. Untuk dua bangun ini terdapat 12 rusuk. Nah, kita akan coba sebutkan contohnya saja. Di sini ada rusuk AB, kemudian BC pada bangun kubus dan CG. Kemudian pada bangun balok ini ada rusuk KL, kemudian ada rusuk QR dan rusuk NS. Nah, rusuk AB dan rusuk KL ini dinamakan panjang dari bangun kubus dan balok ya. Sedangkan rusuk BC atau rusuk QR itu adalah lebar dari balok atau kubus
Sedangkan CG dan NS ini adalah rusuk tinggi dari bangun kubus dan balok. Seperti yang kalian tahu, yang membedakan kedua bangun ini adalah pada ukuran rusuknya. Untuk bangun kubus, ukuran panjang, lebar, dan tingginya itu semua sama. Sedangkan untuk bangun balok, ukuran panjang, lebar, dan tingginya bisa berbeda. Kemudian unsur yang ketiga adalah sisi. Nah, sisi itu apa? Sisi adalah bidang yang membatasi suatu bangun ruang. Pada kubus dan balok terdapat 6 sisi. Nah, kita akan coba sebutkan saja contohnya ya. Di sini di kubus ada sisi ABCD atau biasa disebut dengan sisi alas. Kemudian ada sisi EFGH yang biasa disebut dengan sisi tutup. Nah, sama alas untuk balok ini adalah KLMN. Kemudian tutupnya adalah PQRS. Ya, seperti ini. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, diagonal sisi atau bidang ini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berseberangan pada suatu sisi. Kita akan coba sebutkan saja contohnya. Yang pertama pada bangun kubus itu ada diagonal sisi AF. Kemudian ada diagonal sisi BE. Nah, untuk balok ini ada diagonal sisi PR dan ada diagonal sisi GS. Jadi masing-masing sisi pada bangun kubus atau balok itu terdapat dua buah diagonal sisi atau bidang, sehingga totalnya itu adalah 12. Lalu unsur yang kelima adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam ruang. Nah, kita akan coba sebutkan contohnya saja. Di dalam kubus ini ada diagonal ruang AG. Ya. Jadi seperti ini. Dia menghubungkan dua titik sudut yang berseberangan, jadi bentuknya menyilang di dalam ruang. Kemudian contoh yang lain ada diagonal HB. Jadi total diagonal ruang pada bangun kubus maupun balok itu ada 4. Jadi untuk balok misalnya ini ada diagonal ruang KR, LS, kemudian nanti kebalikannya juga NQ, dan seterusnya. Nih, jadi bentuknya semuanya itu menyilang di dalam ruang dan nantinya saling berpotongan satu sama lain. Sebagai catatan, khusus untuk bangun kubus, panjang dari diagonal sisi dan diagonal ruang itu nanti bisa ditentukan dengan rumus berikut. Panjang diagonal sisi dapat ditentukan dengan rumus R akar 2, sedangkan panjang diagonal ruang dapat ditentukan dengan rumus R akar 3. R itu adalah rusuk. Jadi, misalkan panjang dari kubus, rusuk kubus adalah 6 cm, maka panjang diagonal sisinya itu adalah 6 akar 2 cm. Sedangkan panjang diagonal ruangnya adalah 6 akar 3 cm. Kedua rumus ini nantinya akan kita buktikan ketika kita membahas materi jarak. Nah, setelah itu kita akan gunakan rumus ini langsung untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya, unsur yang keenam adalah bidang diagonal. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah contoh bidang diagonal pada kubus. Nah, ini bidang diagonal kita dapat definisikan dengan suatu bidang yang menghubungkan dua ruas garis, di sini garis AB dan HG, dan dua buah diagonal sisi, yaitu diagonal BG dan AH. Nah, contoh lainnya lagi, ini ada bidang NL
GS. Nah, seperti ini bentuknya. Total bidang diagonal pada balok dan kubus itu ada 6 jumlahnya. Nah, itu adalah unsur-unsur dari bangun ruang, kubus, dan balok. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi unsur pada bangun ruang limas. Nah, ini adalah bangun ruang ketiga, yaitu limas, yang akan kita identifikasi unsurnya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah contoh benda limas dalam kehidupan kita, yaitu adalah piramid di Mesir. Baik, sekarang kita akan coba identifikasi unsur apa saja yang terdapat pada bangun ini. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah tergambar bangun limas segi 4. Nah, unsur yang pertama adalah titik sudut. Jumlah titik sudut limas segi 4 itu ada 5, yaitu ada titik T, kemudian A, B, C, D. Masih sama fungsinya, titik sudut ini digunakan untuk memberikan nama pada bangun limas. Dan penamaannya dimulai dari titik puncaknya, yaitu T, baru sisi alasnya A, B, C, D. Unsur yang kedua adalah rusuk. Untuk bangun limas segi 4 ini biasanya dibagi menjadi 2 penamaan rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk tegak. Rusuk alas tentunya adalah rusuk yang terdapat pada alas dari sebuah limas. Nah, contohnya saja ada rusuk AB, kemudian BC, CD, dan DA. Sedangkan untuk rusuk tegaknya itu adalah rusuk yang terdapat pada sisi tegak. Contohnya ada rusuk TA, TB, TC, dan TD. Sedangkan unsur yang ketiga itu adalah sisi. Nah, sisi untuk limas segi 4 ini ada 5 macam. Yang pertama adalah sisi alasnya, yaitu sisi ABCD. Nah, seperti yang terlihat pada video kalian. Kemudian, sisi yang lain adalah sisi tegak. Contohnya adalah sisi TBC. Kemudian ada sisi TCD, TDA, dan TAB. Unsur yang terakhir adalah tinggi limas. Nah, tinggi dari limas ini adalah ruas garis yang ditarik dari titik puncak dan tegak lurus dengan sisi alas. Nah, kita akan coba gambarkan. Secara manual itu digambarkannya seperti ini biasanya. Ditarik dulu ke diagonal sisi dari alasnya, AC dan BD. Kemudian dari titik puncak itu ditarik garis yang tegak lurus dengan bidang alas. Ya, seperti ini. Kita akan coba lihat. Nah, ini adalah tinggi dari limas, garis yang tegak lurus dengan bidang alas. Sekian review kita tentang unsur-unsur bangun ruang pada kubus, balok, dan limas. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada materi dimensi 3. Sekarang kita akan membahas materi dimensi 3 subbab pertama, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Langsung saja, di sini terdapat 5 kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis, kemudian kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan dua garis atau kedudukan garis terhadap garis yang lain. Yang keempat ada kedudukan garis terhadap bidang. Yang terakhir ada kedudukan dua bidang atau kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Ada 2 macam, yaitu titik itu terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Perhatikan contoh berikut. Di sini sudah tergambar bangun kubus ABCD, EFGH, dan ini juga Ibu tambahkan garis EG. Nah, perhatikan di sini bahwa titik I ini
Kedudukannya adalah terletak pada garis EG. Jadi definisi jadi terletak itu titiknya terletak atau berada di sepanjang garis EG seperti ini. Nah, contoh titik yang terletak di luar garis EG adalah titik A, B, C, D. Itu adalah contoh kedudukan titik terhadap garis. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Ini juga ada dua macam, yaitu titiknya terletak pada bidang atau terletak di luar bidang. Perhatikan contoh berikut. Pada kubus ABCD EFGH ini, Ibu telah gambarkan bidang EFG. Nah, titik yang terletak pada bidang ini, contohnya ada titik E, F, G, dan titik I ini. Jadi titik terletak pada bidang itu jika dia berada di sepanjang bidang tersebut. Sedangkan contoh titik di luar bidang itu adalah titik A. Titik A ini letaknya di luar bidang EFG. Selanjutnya ada titik B, C, dan D yang letaknya juga di luar bidang EFG. Nah, ini adalah contoh kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan yang selanjutnya adalah kedudukan dua garis. Ada tiga macam kedudukan. Yang pertama adalah sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut diperpanjang, ujungnya tidak akan pernah berpotongan atau tidak akan pernah bertemu. Perhatikan gambar rel kereta api ini. Nah, pinggiran besi pada rel kereta api ini adalah contoh dari dua garis yang sejajar. Kedudukan dua garis selanjutnya adalah berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila keduanya bertemu di satu titik. Contohnya adalah perempatan di suatu jalan raya di Jakarta ini. Jalan yang ditunjukkan dengan panah merah ini berpotongan dengan jalan yang ditunjukkan dengan panah kuning ini. Nah, keduanya berpotongan di satu titik di tengah. Nah, ini adalah contoh dari dua garis berpotongan. Kedudukan dua garis selanjutnya adalah bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila dua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berpotongan. Perhatikan jalan underpass di Bundaran Satelit ini. Nah, jalan yang ke bawah dan jalan di atasnya itu adalah contoh dari dua garis yang bersilangan. Jadi dia bentuknya menyilang tetapi tidak berpotongan. Jika kita rangkum, kedudukan dua garis yang pertama adalah sejajar. Jadi bentuknya seperti ini. Jika kedua garis diperpanjang, itu tidak akan pernah bertemu. Kedudukan yang kedua adalah berpotongan. Kedua garis yang berpotongan pasti akan bertemu di satu titik. Nah, yang ketiga adalah bersilangan. Jadi bersilangan itu garisnya bentuknya menyilang. Seperti ini, tetapi tidak akan pernah berpotongan jika diperpanjang. Ingat ya, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Selanjutnya, kita akan lihat contoh kedudukan dua garis pada bangun ruang. Yang pertama adalah contoh dua garis sejajar. Pada kubus ABCD EFGH ini, garis EF sejajar dengan garis AB. Nah, karena jika diperpanjang, ya, coba kita perpanjang. Nah, diperpanjang sepanjang apapun, kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Ingat saja bentuknya seperti rel kereta api. Sedangkan untuk contoh dua garis berpotongan, itu misalnya garis AB ini dengan garis
AG. Nah, sudah kelihatan ya, mereka ini bertemu di satu titik, yaitu titik A. Sedangkan untuk contoh dua garis yang bersilangan, yaitu adalah garis AB ini dengan garis DH. Tentu keduanya tidak sejajar, tapi jika diperpanjang juga, keduanya tidak akan berpotongan. Kita lihat ya, kita akan coba perpanjang garis AB dan garis DH. Nah, ini kalian bisa lihat, kedua garis ini tidak berpotongan, ya. Dan mereka juga tidak sejajar karena bentuknya tidak seperti rel kereta api. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh kedudukan dari dua buah garis. Kedudukan yang selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Terdapat 3 macam kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar pada bidang. Dan yang terakhir, garis memotong atau menembus bidang. Perhatikan contoh berikut. Di sini sudah tergambar kubus ABCDEFGH dan Ibu juga gambarkan bidang hijau ini, yaitu bidang EFGH. Contoh yang pertama, garis terletak pada bidang. Perhatikan, garis EG ini adalah contoh garis yang terletak pada bidang EFGH. Garis lainnya yang terletak pada bidang EFGH adalah garis FG, GH, EH, dan EF. Sedangkan untuk kedudukan garis sejajar dengan bidang dapat kita contohkan sebagai berikut. Garis AB sejajar dengan bidang EFGH. Syarat garis sejajar dengan suatu bidang, yaitu garis tersebut harus sejajar dengan salah satu garis pada bidang. Nah, seperti yang terlihat bahwa garis AB ini sejajar dengan garis EF, sejajar pula dengan garis HG. Dan otomatis garis AB ini sejajar dengan bidang yang memuat garis EF dan HG, yaitu bidang EFGH. Untuk kedudukan yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang, kita dapat contohkan sebagai berikut. Garis BG adalah garis yang memotong atau menembus bidang EFGH. Jadi dia bertemu atau berpotongan di satu titik, yaitu titik G. Ini adalah contoh kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan yang terakhir yaitu adalah kedudukan dua buah bidang. Ada 2 macam, yaitu sejajar dan berpotongan. Perhatikan contoh berikut. Pada kubus ABCDEFGH berikut, bidang BCGF dan bidang ADHE adalah contoh 2 bidang yang saling sejajar. Artinya, 2 bidang ini tidak memiliki titik persekutuan atau tidak saling berpotongan. Ya, bentuknya seperti ini. Pada kubus ABCDEFGH berikut, bidang ABGH dan bidang ABCD adalah contoh 2 bidang yang saling berpotongan. Jadi terlihat ya bahwa keduanya itu bertemu di satu garis, yaitu garis AB. Nah, ini adalah contoh kedudukan dari 2 buah bidang. Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal untuk materi kedudukan. Yang pertama, ini kita diminta untuk menentukan kedudukan antara titik A dan garis AC. Kita akan gambarkan dulu untuk garis AC-nya. Nah, di sini terlihat bahwa titik A itu berada di sepanjang garis AC. Maka jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah titik A
terletak pada AC. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, titik A terhadap garis BE. Nah, ini terlihat bahwa titik A ini berada di luar garis BE. Dan ketika garis BE-nya nantinya diperpanjang, itu tidak akan pernah menyentuh titik A. Maka jawabannya adalah titik A terletak di luar garis BE. Yang ketiga, titik A dan garis DF. Kita gambarkan diagonal ruang DF. Nah, ini juga sama, titik A ini letaknya berada di luar garis DF. Jadi jawabannya titik A terletak di luar garis DF. Nah, ini adalah contoh kedudukan titik terhadap garis dan kita hanya diminta untuk menentukan apakah titik itu berada di garisnya ataukah di luar garis tersebut. Kita akan lanjut untuk contoh yang kedua. Soal yang pertama itu kita diminta menentukan kedudukan titik D dan bidang EFGH. Kita gambarkan bidang EFGH. Nah, titik D ini terlihat berada di luar bidang EFGH karena jika bidangnya itu diperpanjang atau diperluas, itu tidak akan pernah menyentuh titik D. Untuk jawaban yang pertama, titik D terletak di luar bidang EFGH. Sekarang yang pertanyaan kedua, titik D dan bidang segitiga ABC. Nah, mungkin kalian melihatnya titik D ini letaknya di luar ABC. Tapi ingat bahwa bidang itu kan bisa diperluas. Ketika bidang ABC diperluas, maka akan menyentuh titik D. Jadi jawabannya adalah titik D terletak pada bidang ABC. Contoh yang ketiga, titik G dan bidang EBD. Kita gambarkan bidang segitiga EBD. Ya. Nah, ini sudah terlihat bahwa titik G ini letaknya berada di luar bidang EBD. Titik G terletak di luar EBD. Nah, selanjutnya contoh soal ketiga kedudukan terhadap dua garis. Soal yang pertama, itu ada garis AF ini dan garis DG, diagonal sisi belakang. Nah, ini ketika dua garis ini diperpanjang, itu tidak akan pernah berpotongan. Maka kedudukannya adalah garis AF sejajar garis DG. Ya, untuk soal yang kedua, kita hapus dulu gambar ini supaya tidak bingung. Garis BG, kita gambarkan garis BG, dan garis HB. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa kedua garis ini bertemu di satu titik, yaitu B. Maka kedudukannya garis BG berpotongan dengan garis HB. Nah, kalian harus sebutkan juga perpotongannya di titik B. Soal ketiga, garis DF dan BC. Kita ganti warna. Garis DF
dan BC ini. Nah, kedua garis ini terlihat menyilang ya, karena kan bentuknya tidak seperti rel kereta ya toh, bentuknya kan menyilang. Tetapi jika kedua garis ini diperpanjang, mereka berdua ini tidak akan pernah berpotongan. Maka kedudukannya adalah garis DF bersilangan dengan garis BC. Sekarang soal yang keempat, garis EH dan BC. Nah, EH ada di sebelah sini, di atas, sedangkan BC yang di bawah sini. Nah, ini terlihat ya bahwa kedua garis ini kan seperti rel kereta api. Jika diperpanjang, itu tidak akan pernah berpotongan dan bentuknya kan tidak menyilang. Maka garis EH kedudukannya sejajar seperti soal yang A, garis BC. Ya. Soal yang kelima, garis DH dan FG. Kita coba hapuskan dulu saja. Garis DH ini dan FG. Oke. Nah, ini kedua garis ini kan tidak berpotongan dan bentuknya itu menyilang. Maka kedudukannya garis DH bersilangan dengan garis FG. Itu adalah contoh kedudukan untuk dua garis. Selanjutnya, contoh kedudukan garis terhadap bidang. Soal yang pertama, garis DG dan bidang DCGH. Nah, ini sudah terlihat jelas ya bahwa garis DG terletak pada bidang DCGH. Terletak pada DCGH. Sekarang yang soal B. Garis EH dan bidang ABCD, bidang alas. Nah, garis EH ini sejajar dengan garis AD. Ya, dan garis AD ini kan letaknya di bidang ABCD ya. Maka otomatis garis EH ini juga sejajar dengan bidang ABCD. Jadi jawabannya garis EH sejajar bidang ABCD. Soal yang ketiga. Sekarang garis DF. Oke, kita hapus dulu supaya tidak bingung gambarnya. Garis DF dengan bidang DCGH ke belakang. Nah, ini adalah contoh untuk kedudukan garis dan bidang yang saling berpotongan, yaitu mereka karena bertemu di titik D. Jadi kedudukannya garis DF memotong atau menembus, memotong bidang DCGH. Nah, memotongnya atau menembusnya di mana? Di titik D. Ya, jawabannya seperti ini. Selanjutnya, untuk kedudukan dua bidang. Nah, ini kita diminta untuk menentukan kedudukan bidang ADHE dan bidang BCGF. Nah, ini sama seperti contoh yang ada di GeoGebra ya. Maka ini adalah kedudukan untuk kedua bidang yang sejajar. Jadi
bidang ADHE atau ADEH ya, ADHE sejajar dengan bidang BCF. Selanjutnya, soal yang kedua, bidang AFH dan EFG. Coba kita hapus dulu. Bidang segitiga AFH. Dan bidang EFGH yang alas. Nah, kedua bidang ini bertemu di satu garis, yaitu HF. Jadi, karena kedua bidang ini memuat garis yang sama, maka kedua bidang ini saling berpotongan. Jadi, bidang AFH berpotongan dengan bidang EFGH. Nah, mereka berpotongan di mana? Di garis HF. Nah, ini untuk perpotongan dua buah bidang, itu hasil potongannya berupa garis. Sedangkan kalau tadi, antara garis dan bidang, itu hasil perpotongannya berupa titik. Nah, untuk soal yang terakhir, bidang ABGH dan ABCD. Kita hapus dulu. ABGH. Ya, dan bidang ABCD. Oh, ini sama seperti contoh soal yang ada di GeoGebra juga. Ini dengan bidang alas ya. Nah, kedua bidang ini juga saling berpotongan karena mereka sama-sama mempunyai garis yang dipakai bersama, yaitu AB. Maka kedudukannya bidang ABGH berpotongan dengan bidang ABCD. Nah, berpotongannya di mana? Di garis AB. Nah, ini adalah contoh-contoh soal untuk materi kedudukan titik garis bidang. Jadi, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.